Halo Jivakula, saya Lisna dan selamat datang di sesi Q&A bersama Jiva. Hari ini di video ini kita akan lanjut untuk membahas pertanyaan-pertanyaan kalian seputar meditasi yang belum terjawab di video Q&A sebelumnya bersama Jamaica. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga kalian boleh komen di kolom komentar di bawah apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar meditasi yang belum terjawab di video ini maupun di video Q&A sebelumnya. Dan apabila kalian suka konten-konten Jiva Fit seputar mindfulness, meditasi, dan yoga, kalian bisa bergabung menjadi channel member dengan klik tombol join di samping tombol subscribe yang ada di YouTube channel Jiva Fit. Dengan menjadi member, kalian akan mendapatkan konten-konten eksklusif khusus untuk members seperti kelas meditasi dengan full black screen untuk kenyamanan kalian, emoji khusus, respon prioritas untuk pertanyaan-pertanyaan kalian, dan juga akses ke komunitas channel member. Yuk langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertamanya, yaitu tubuh bergerak-gerak saat bermeditasi. Apakah ini normal? Dan sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Banyak dari kalian yang bertanya saat kalian bermeditasi, ada bagian tubuh tertentu yang tiba-tiba bergerak-gerak, gemetar, ataupun berkedut-kedut. Apakah ada yang salah di teknik meditasinya kah? Atau mungkin di balik gerakan-gerakan tubuh ini ada sesuatu indikasi yang buruk. Saat kita bermeditasi, kita memberi kesempatan untuk tubuh dan pikirannya bisa memproses pikiran, pengalaman, dan juga perasaan secara internal dengan memperlambat simulasi-simulasi yang ada di luar. Ini akan menyebabkan otot-otot dan juga tubuh kita masuk dalam kondisi yang sangat rileks. Dan saat otot-otot dan tubuhnya rileks, ini akan menyebabkan adanya pelepasan ketegangan di dalam tubuh. Saat ketegangan terlepas, ini bisa menyebabkan gerakan-gerakan di tubuh kita. Mungkin saja ada yang pernah mengalami tiba-tiba jari-jari tangan yang goyang-goyang, kelopak matanya berkedut-kedut, atau ada juga yang pernah mengalami kepalanya tiba-tiba berputar. Don't worry, ini semuanya normal. Selain itu, gerakan-gerakan di tubuh juga bisa disebabkan karena adanya peningkatan energi di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita ada energi yang mengalir, ada energi yang tersumbat, dan juga ada trauma yang tersimpan. Dan saat kita bermeditasi, kita masuk ke dalam kondisi deep meditation atau meditasi yang dalam, kita membuka jarul-jarul energi di dalam tubuh sehingga peningkatan energi ini dapat melancarkan energi-energi yang tersumbat dan melepas trauma yang tersimpan di dalam tubuh, dan ini bisa menyebabkan gerakan-gerakan tubuh tersebut. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini terjadi? Cukup hanya membiarkan gerakan-gerakan tubuhnya sebagaimana adanya tanpa adanya keinginan untuk bereaksi atau melawan gerakan-gerakan tersebut, mengobservasi dan membiarkan gerakannya datang dan memudar secara sendirinya. Bayangkan saja gerakan-gerakan ini seperti pikiran-pikiran yang datang dan pergi saat Anda meditasi. Tapi apabila gerakan-gerakan tubuhnya terlalu mengganggu dan Anda tidak bisa lanjut bermeditasi, Anda bisa perlahan-lahan membuka mata, menarik nafas yang dalam, lalu membiarkan gerakan spontan tersebut memudar secara sendirinya. Setelah gerakan-gerakannya memudar, Anda bisa mencoba untuk kembali bermeditasi. Dan tentunya apabila masih ada lagi gejala lain yang mengkhawatirkan, jangan lupa ya untuk dikonsultasikan dengan tenaga medis untuk memastikan apabila ada kondisi kesehatan tertentu. Pertanyaan kedua,
Rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan muncul saat bermeditasi. Terkadang saat meditasi, Anda bisa merasakan adanya rasa sakit di titik tubuh tertentu yang tidak bisa Anda jelaskan. Ada 3 penyebab dari rasa sakit yang tidak bisa Anda jelaskan ini. Yang ke-1 adalah saat Anda berupaya keras dan bersikeras untuk tetap fokus dan konsentrasi saat meditasi. Nah, ini akan menyebabkan adanya akumulasi energi di titik tertentu yang terasa seperti adanya tekanan, terutama di bagian kepala, dahi, ataupun di antara alis. Yang kedua, ini adalah salah satu cara di mana tubuh memberitahu atau memberi signal bahwa adanya stres di dalam tubuh. Contohnya, mungkin ada yang pernah merasakan atau mengalami dadanya seperti terbakar saat bermeditasi. Rasa terbakar ini atau stres yang terkumpul di dada ini sebenarnya sudah ada di dalam tubuh Anda. Hanya saja Anda tidak menyadarinya karena Anda mengabaikannya dengan kesibukan-kesibukan sehari-hari. Karena emang kecenderungannya kita membawa pusat perhatiannya untuk memperhatikan hal-hal yang ada di luar dibanding membawa perhatiannya untuk memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Saat Anda bermeditasi, Anda duduk diam dan tenang, tiba-tiba Anda sadar atas rasa sakitnya, atas stres yang ada di dalam tubuh Anda. Stres ini yang belum terlepas biasanya memerlukan beberapa hari atau beberapa minggu untuk dilepaskan. Yang ketiga, cedera masa lalu yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu sehingga Anda sudah mempunyai resistensi terhadap rasa sakit cedera lama ini. Saat Anda bermeditasi, Anda merasa tenang dan Anda mengobservasi tubuh Anda, perasaan ini menjadi lebih jelas, seperti Anda melihat sesuatu objek dengan kaca pembesar. Tidak ada salahnya, sebaliknya ini adalah indikasi bahwa Anda mendapatkan kejernihan dalam meditasi Anda. Jadi apa yang bisa dilakukan saat ini terjadi? Apa yang bisa dilakukan adalah kita menerima rasa sakitnya sebagaimana adanya aja. Jadi kita membiarkan rasa sakitnya datang dan dia memudar dengan sendirinya tanpa mengintervensi, tanpa adanya keinginan untuk melawan rasa sakit. Karena dengan menerima rasa sakit kita bisa berteman dengannya, dan di dalam proses Anda bisa lebih mengatasi rasa sakitnya dengan baik. Namun apabila rasa sakitnya mengganggu, Anda juga bisa memilih untuk menginvestigasi rasa sakitnya. Di bagian tubuh manakah rasa sakitnya terasa? Rasanya seperti apa? Apakah tajam, tumpul? Apakah terasa hangat, dingin? Apakah terasa nyut-nyutan di satu titik? Atau mungkin rasa sakitnya menyebar ke area sekelilingnya? Dengan menginvestigasi rasa sakitnya, sebenarnya Anda sedang melatih kesadaran Anda untuk mengenali diri Anda lebih dalam, dan setelah itu Anda bisa mencoba berteman dengan rasa sakitnya. Namun apabila rasa sakitnya sangat mengganggu sekali dan Anda tidak bisa bermeditasi sama sekali, apa yang bisa Anda lakukan adalah perlahan-lahan keluar dari meditasinya, membuka mata dan membiarkan rasa sakitnya memudar secara alami. Setelah itu Anda bisa mencoba untuk kembali bermeditasi, atau Anda bisa coba untuk melakukan yoga atau teknik pernafasan terlebih dahulu sebelum mencoba bermeditasi lagi. Hilangkan jeda iklan, nikmati kelas khusus dan juga konten eksklusif seperti emoji dan respon prioritas dengan menjadi channel member Jiva Fit. Klik tombol join di samping tombol subscribe yang ada di video atau halaman di channel Jiva. Pertanyaan ketiga, apakah meditasi bisa menghilangkan rasa sakit fisik? Meditasi
can be a great tool untuk membantu mengurangi rasa sakit, terutama rasa sakit kronis dan rasa sakit yang disebabkan oleh stres. Pastinya sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang mengalami relaksasi pikiran dan tubuh saat bermeditasi. Meditasi mampu untuk meningkatkan suasana hati. Dia melepas hormon endorfin atau hormon feel good, dan ini akan meningkatkan suasana hati. Saat suasana hatinya membaik, maka rasa sakit pun akan memudar. Karena rasa sakit dan suasana hati itu is closely linked together. Selain itu, saat meditasi, pernafasan kita cenderung stabil. Pernafasan yang stabil ini mampu untuk menenangkan sistem saraf kita yang memberi efek relaksasi, dan seperti tadi, relaksasi akan meningkatkan suasana hati yang tentunya akan membantu untuk meredakan rasa sakit. Kita juga bisa memakai pernafasan saat meditasi untuk mengalihkan perhatian kita ke pernafasan. Dan saat kita mengalihkan perhatiannya ke pernafasan, rasa sakit pun akan terasa berkurang. Tidak hanya itu saja, dalam jangka waktu panjang, meditasi dapat merubah struktur otak karena adanya perubahan ketebalan di kortikal di beberapa area otak kita yang memampukan kita untuk lebih mentoleransi rasa sakit. Karena latihan meditasi adalah latihan kesadaran di mana kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, mengenal rasa sakit tersebut, sehingga kita dapat mengolahnya dengan lebih baik. Pertanyaan nomor 4, bisakah meditasi melawan kecanduan? Meskipun meditasi tidak bisa menggantikan program profesional khusus untuk pemulihan kecanduan, tetapi meditasi bisa menjadi alat holistik untuk mendukung pemulihan kecanduan. Sebelumnya perlu diketahui, saat kita melakukan perilaku adiktif seperti kecanduan obat-obatan, ada zat kimia euforia otak, dopamin, dengan kadar yang tinggi membanjiri otak kita. Di waktu lain, saat dopamin levelnya rendah, otak kita akan mendorong kita untuk mencari dopamin sementara, dan ini akan menyebabkan sesuatu cycle di mana setiap kali dopamin levelnya turun atau rendah, kita akan mengulang perilaku adiktif untuk meningkatkan dopamin levelnya. Untuk menghentikan cycle ini, kita bisa meditasi, karena meditasi mampu untuk melatih dan merangsang otak agar tetap merasa bahagia dan merasa baik secara alami. Selain itu, meditasi melatih kita the master of self-control atau pengendalian diri. Biasanya perilaku adiktif ini dikarenakan adanya keinginan-keinginan, dan kita ingin memenuhi keinginan tersebut. Meditasi mengajarkan kita untuk mengamati keinginan ini dengan secara netral tanpa melibatkan emosi. Oleh karena itu, kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita dengan lebih produktif. Perilaku adiktif dan kecanduan juga bisa disebabkan oleh stres, karena there's only so much that the body can take. Saat kita merasa sangat stres, kecenderungannya adalah kita memilih untuk escape atau melarikan diri. In what ways? Dengan cara apa? Biasanya kita memilih untuk melakukan sesuatu yang akan membuat kita merasa baik atau feel good, seperti makan makanan tertentu atau melakukan aktivitas tertentu, yaitu balik lagi ke perilaku yang adiktif itu. Seperti yang sudah kita sempat bahas tadi, meditasi mampu untuk meredakan stres. Meditasi juga dapat membawa kita keluar dari fight or flight mode atau mode lawan atau lari, sehingga Anda dapat memproses stres tanpa melakukan perilaku adiktif tersebut. Pertanyaan kelima, kapan waktu terbaik untuk bermeditasi?
Waktu ideal untuk meditasi akan berbeda-beda tergantung gaya hidup dan kebutuhan masing-masing orang. Namun memang ada beberapa waktu yang bisa menjadi pilihan. Nomor 1, meditasi di pagi hari. Di pagi hari, tubuh, pikiran, dan suasananya masih dalam kondisi segar dan tenang, dan ini akan mempermudah bermeditasi. Selain itu, kita juga bisa setting intention for the day sebelum kita memulai aktivitas kita. Yang kedua, meditasi di jam makan siang. Meditasi di jam makan siang bisa membantu kita untuk reset tubuh dan pikiran yang lelah sebelum kita memulai kerja lagi. Dan ini tentunya akan meningkatkan produktivitas kita. Nomor 3, meditasi setelah jam kerja. Bagi Anda yang pekerjaannya menantang secara fisik atau mental, meditasi setelah jam kerja akan membantu Anda melepaskan kelelahan dan juga emosi yang terakumulasi selama jam kerja Anda untuk membantu reset suasana hati Anda. Meditasi setelah jam kerja juga bisa menciptakan batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi Anda. Nomor 4, meditasi setiap kali Anda merasa stres. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas di pertanyaan nomor 4 mengenai perilaku kecanduan atau adiktif, meditasi setiap kali Anda merasa stres akan membantu Anda untuk mengolah dan mengatasi stres dengan cara lebih produktif dan bermanfaat, menjauhi perilaku adiktif seperti makan berlebihan, mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, atau melakukan aktivitas-aktivitas seperti bermain sosial media, game, dan lain-lainnya. Kelima, meditasi sebelum jam tidur. Banyak yang memilih untuk bermeditasi sebelum jam tidur karena suasananya lebih tenang dan bebas dari gangguan. Anda juga bisa meditasi sebelum tidur untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran sebelum beristirahat. Jadi kesimpulannya, meditasi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan durasi yang panjang atau pendek. Sekian sesi Q&A hari ini bersama saya Lisna. Sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan apabila Anda suka konten-konten kami, you can also show your support for us dengan menjadi YouTube channel member Chief Athlete. Terima kasih dan namaste.